Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizan Alzam. Di sini saya bersama rekan saya Nur Hafiza akan mempresentasikan proposal penelitian kami. Dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Fikih Materi Pengurusan Jenazah melalui penerapan metode role playing pada peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Pontianak tahun pelajaran 2022-2023. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu metode role playing, sedangkan variabel terikatnya yaitu motivasi belajar. Langsung saja ke latar belakang proposal kami. Dari latar belakang kami, permasalahannya yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran fikih di MTS Negeri 2 Pontianak, dapatkan bahwa proses pembelajaran di kelas masih terfokus kepada guru yang menjadi sumber pengetahuan. Jadi, pembelajaran di kelas terkesan monoton. Selama ini, proses pembelajaran yang dilakukan juga masih didominasi dengan metode ceramah. Motivasi belajar peserta didik juga masih rendah dikarenakan proses pembelajaran yang tidak efektif, seperti peserta didik mengantuk saat guru menjelaskan materi. Akibatnya, proses pembelajaran di kelas terkesan kurang menarik dan peserta didik kurang termotivasi dan tidak memiliki semangat dalam melakukan proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran fikih materi pengurusan jenazah. Solusinya, agar peserta didik dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan guru mampu menerapkan model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik di dalam kelas. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu metode pembelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana menurut Gunawan 2014, ia mengemukakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan materi pendidikan atau pengajaran kepada peserta didik. Peserta didik akan dapat belajar dengan baik jika metode mengajar yang digunakan guru tepat, efektif, dan efisien. Dan salah satu metode pembelajaran yang tepat ialah metode role playing. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran aktif yang dapat mengundang motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang kami, rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana motivasi belajar fikih materi pengurusan jenazah peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Pontianak. Yang kedua, bagaimana penerapan metode role playing pada peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Pontianak. Yang ketiga, apakah terjadi peningkatan yang signifikan dalam motivasi belajar fikih materi pengurusan jenazah pada peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Pontianak setelah menerapkan metode role playing? Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, motivasi belajar fikih materi pengurusan jenazah peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Pontianak. Yang kedua, penerapan metode role playing pada peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Pontianak. Yang ketiga, terjadi peningkatan yang signifikan dalam motivasi belajar fikih materi pengurusan jenazah pada peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Pontianak setelah menerapkan metode role playing. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dari manfaat secara teoritis, dari segi teoritis, hasil penelitian diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada para pembaca sebagai bahan rujukan referensi bacaan dalam keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan motivasi belajar fikih materi pengurusan jenazah melalui penerapan metode role playing pada peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Pontianak. Selanjutnya, manfaat secara praktis. Adapun yang pertama sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, yang kedua bagi lembaga pendidikan khususnya MTS Negeri 2 Pontianak, yang ketiga bagi guru, yang keempat bagi prodi pendidikan agama Islam FTIK YIN Pontianak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Hafiza. Kepada Nur Hafiza saya persilakan.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Fizin Azam. Selanjutnya, pada proposal kami di sini terdapat kajian teori. Kajian teorinya ini berdasarkan variabel dari judul penelitian kami, yaitu metode pembelajaran role playing, kemudian motivasi belajar, dan pembelajaran fikih. Nah, pada metode pembelajaran role playing di sini kami ada 4. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran role playing. Di sini kami mengutip dari Hamdayama 2014 halaman 189. Kemudian pada tujuan metode pembelajaran role playing di sini kami mengutip dari Hamalik 2009. Selanjutnya, prosedur metode pembelajaran role playing kami mengutip dari Ma'ruf 2013. Selanjutnya yang keempat, kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran role playing. Kami mengutip dari Silberman 2009. Selanjutnya, motivasi belajar. Pada pengertian yang pertama, pada pengertian motivasi belajar, kami mengutip dari Aziz dalam Hanik 2019. Selanjutnya, kami juga mengutip dari Siska 2018. Kami juga mengutip dari Kompri 2016. Kemudian pada upaya meningkatkan motivasi belajar, kami mengutip dari ASIA 2016 halaman 6. Selanjutnya, kami juga mengutip dari Dimyati 2013. Yang ketiga, indikator motivasi belajar. Di sini kami mengutip dari UNO 2016 halaman 23. Selanjutnya pada pembelajaran fikih di sini yang pertama pengertian dan tujuan pembelajaran fikih. Pada pengertian fikih kami mengutip dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depak RI 2005 halaman 46. Kemudian pada tujuan pembelajaran fikih kami mengutip berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 165 tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, materi pengurusan jenazah. Di sini kami mengutip dari buku siswa fikih MTS kelas 9 tahun 2020. Nah, selanjutnya kajian penelitian terdahulu. Di sini pada proposal yang kami buat, kami mengutip berdasarkan dua skripsi ini. Yang pertama, skripsi Umi Hanik tahun 2019 dengan judul penelitian penerapan strategi pembelajaran role playing dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 5 SD 2 Wai Serdang Kabupaten Mesuji Lampung. Nah, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan dan persamaan. Yang perbedaannya itu terdapat pada tujuan penelitian, yang mana pada skripsi Umi Hanik ini tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam. Nah, sedangkan pada proposal yang sudah kami buat itu tujuan penelitiannya itu untuk meningkatkan motivasi belajar fikih materi pengurusan jenazah. Nah, adapun persamaannya persamaan dari skripsi Umi Hanik dan proposal yang sudah kami buat itu sama-sama menerapkan metode role playing. Selanjutnya, skripsi Vicky Kurniawati tahun 2007 dengan judul penelitian upaya meningkatkan hasil belajar fikih ibadah melalui penerapan metode role playing pada siswa kelas 7 di MTS As-Adatain Serua. Di dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dan persamaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, perbedaannya itu dilakukan terdapat pada tempat penelitian. Kemudian selanjutnya perbedaannya juga di skripsi Vicky Kurniawati ini tujuannya untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar fikih ibadah, sedangkan pada proposal yang sudah kami buat itu untuk meningkatkan motivasi belajar fikih materi pengurusan jenazah. Adapun persamaannya itu sama-sama menerapkan metode role playing. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, Classroom Action Research.
Kemudian selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di MTS Negeri 2 Pontianak, Jalan Profesor Muhammad Yamin, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Adapun waktu penelitiannya yaitu waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023 dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini ialah peserta didik MTS Negeri 2 Pontianak kelas 9A yang berjumlah 37 responden. Kemudian teknik sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik total sampling. Sampel yang diambil berjumlah 37 responden, yaitu seluruh populasi kelas 9A MTS Negeri 2 Pontianak. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ada 3, kemudian instrumen pengumpulan datanya juga ada 3. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu angket, maka instrumen pengumpulan datanya yaitu lembar angket. Kemudian, teknik pengumpulan data observasi, instrumen pengumpulan datanya itu pedoman observasi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dokumentasi, instrumen pengumpulan datanya yaitu daftar dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, data dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistika deskriptif. Data penelitian didapat melalui angket, yang mana di dalam angket tersebut berupa angka yang selanjutnya dihitung menggunakan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Di samping itu juga terbentuk kata-kata berdasarkan hasil observasi yang kemudian diolah menjadi kalimat yang bermakna lalu dianalisis secara kuantitatif. Nah, analisis data ini kemudian dikerjakan secara intensif setelah penelitian. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi proposal yang sudah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.